dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Ya, itu kan masyarakat yang menilai. Paket ini itu paket yang menguntungkan Anies Baswedan, tetapi merugikan Ganjar Pranowo. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Kembali lagi di kontroversi. Jadi, Bang Masinton, kalau dalih dari koalisi Prabowo Gibran itu mengatakan biarkanlah pada akhirnya masyarakat yang menilai. Tadi Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama. Di mana-mana juga begitu yang milih rakyat. Nggak mungkin yang menilai pengamat rakyat. Tetapi proses ya lahir kandidasi tadi itu kan ditentukan oleh aktor-aktor politik yang disebut elit-elit politik tadi melalui proses politik, dan ada aturan di situ. Ada konstitusi, ada perundang-undangan di sana. Yang kalau tadi itu, toh rakyat yang milih kok, kan gitu ya. Yaitu tadi, dengan syarat ini tadi, ya, lahir melalui satu proses yang itu menabrak aturan. Gitu loh. Jadi, ya memang rakyat yang milih. Nggak bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu, kita mengaburkan prosesnya. Gitu loh. Nah, kemudian kita harus ingat ya, ini yang saya selalu sampaikan berkali-kali, hati-hati pengulangan sejarah, sejarah pasti terulang. Ya, ini saya lihat potensi ininya ingin membunuh demokrasi itu kembali. Ini kan proses yang sesungguhnya ya lahir karena proses nepotisme. Ya, oke, dinasti kita siapapun tidak bisa menolak kita terlahir dari anak siapa, bahkan anak presiden sekalipun. Tapi nepotisme Karena itu asalnya dari kata nepos, dari nephew artinya ponakan. Memang. Nah itu dia. Nah artinya masalahnya itu. Ketika ya ini ada proses nepotisme di sana, itu yang menjadi masalah. Kerajaan dalam sistem monarki saja, putra mahkota itu dikader, Pak. Tidak ujuk-ujuk, tidak menabrak aturan. Dia dikader sekolah kepemimpinan, dikader sekolah militer, kegiatan sosial, kegiatan militer, bahkan diterjunkan dalam medan-medan konflik. Karena untuk melatih kepemimpinannya tadi. Itu yang sistem monarki. Anak raja, otomatis dia menjadi putra mahkota dan raja. Bang Masinton berkali-kali bilang bahwa ini menabrak aturan, tapi Pak Didi bilang ini sudah mengikuti aturan. Ya kan, Pak Didi sudah mengikuti aturan kan? Ya aturan apa kalau aturannya? Proses pencapresan ini masih harus dilihat. Kalau aturan sebenarnya sudah diatur. Salahnya Pak Prabowo di mana? Di mana salahnya? Gibran di mana sebagai calon yang kemudian sudah mengikuti apa yang sudah menjadi konsensus Pak Prabowo Gibrannya nggak salah. Nggak ada justru salah, itu. putusan MK itu yang menjadi Itu bermasalah. ranahnya MK, tapi sekarang ini Sekarang saya mau begini, bicara Pak. ke depan. Sekarang kita begini, mau pemilu, kalau sekarang putusan bahwa kita juga MK harus menghadirkan itu segala sesuatu yang dibutuhkan rakyat. Apalagi konstitusi kita juga sudah mengatur bahwa hak politik setiap warga negara itu dijamin konstitusi. Kita nggak Jadi kalau larang bicara hak proses politiknya. silakan. Ini kita Tapi kalau bicara bicara aturan. proses pemilu ke depan ya kita pastikan saja bahwa pasangan dari Prabowo atau Gibran ini apakah di dalam pencalonannya ada norma yang ditabrak, ada aturan yang ditabrak atau tidak. Ada etika yang ditabrak. Persoalan yang lain ya silahkan gitu. Kalau yang menjadi masalah itu adalah putusan tetapi MK-nya. etikanya Ya, silakan. itu yang ditabrak. Tapi Karena bahwa- yang menyampaikan hakim MK sendiri, bukan orang lain. Artinya masa kita nggak percaya sama hakim MK, wong kita gunakan keputusannya kan? Sehingga itu menjadi kalau kita bicara etika, ini kan kita nggak memperdebatkan soal kalau bicara tentang proses apakah tadi ada yang ditabrak dan seterusnya, yaitu sesuatu yang kita semua masing-masing saya yakin punya perspektif masing-masing. Jadi kalau prosesnya, Kalau misalkan proses kita awalnya bicara- ini sudah cacat, ya, dipaksakan menabrak aturan, ke depan proses itu menentukan hasil. Tapi Hasilnya, kalau itu cacat, ingat, maka saya katakan tadi pengulangan sejarah, Orde Baru tumbang bukan karena sekedar ada krisis, bukan sekedar ada KKN di sana, tapi ada proses pemilu yang cacat di sana sehingga lahir Anfrel, lahir KIP pada saat itu untuk memantau proses pemilu. Mbak Sarah dijawab dulu. Dan dari proses pemilu yang cacat itu, kemudian
ditolak oleh masyarakat, Soeharto 97 dilantik, 98 ditumbangkan. Akan ada efek Ya, negatifnya. saya Mbak waktu Sarah. pengulangan sejarah itu, kalau itu coba dilakukan, itu pasca pemilu Sudah kami rakyat tangkap. sudah tidak percaya pada Ya. MK, sengketa pemilu ada di MK. Baik. Ini akan bisa menjadi potensi konflik di masyarakat. Kasih kita. kesempatan dulu ke Mbak Sarah untuk menjawab. Jangan ke saya. Nggak apa-apa, senior saya soalnya. Jadi saya berikan kesempatan. Beliau lagi berapi-api, nggak apa-apa. Ya, karena memang PDI Perjuangan ini kan ruhnya itu kan oposisi soalnya. Jadi kita lihat nih, luar biasa mereka udah sampai 25% loh nih di survei ya untuk bukan PDI oposisi Perjuangan. loh, ya. kami pendukung pemerintah. Iya, jadi enggak, tapi ruhnya itu ditangkap. Jadi enggak apa-apa, aman aja. Jadi yang tadi saya mau sampaikan bahwa pertama kita di sini sepakati bahwa dari awal sebenarnya Pak Prabowo sudah menyampaikan akan menghormati apapun keputusan MK. Ya, jadi itu bukan Pak Prabowo maupun juga Koalisi Indonesia Maju yang menabrak itu. Ini harus dikelirkan karena kalau misalkan enggak nanti dianggapnya bahwa kita terlibat dalam hal itu, sedangkan itu ada urusan di dalam internal MK itu tapi sendiri. Tapi kan rata-rata yang mengajukan gugatan politisi Indonesia Maju, koalisi partai Indonesia Maju. Itu yang ditolak. Makanya saya yang ditolak, gini, yang diterima, ini kan adalah seorang selalu mahasiswa yang membawa menggugat. nama rakyat, anak muda. Padahal sebenarnya yang jujur aja, memang gue mau gitu loh, selesai kan. Dan ini bukan persoalan anak muda. Anak muda kita dukung. Ini persoalan anak presiden. Tapi kita anak muda itu lahir dari keringat. Bangsa ini lahir. Enggak, sebentar. Tadi saya lagi ngomong di-cut sama beliau. Anda meng-cut beliau. Saya minta dulu hak saya. Ya. Emangnya perempuan nggak bisa ngomong apa gitu? Silakan, Mbak Sarah, ditahan dulu, Bang. Ya. Jadi dalam hal ini kita nggak menampis bahwa waktu itu ada rekan-rekan kami, ya, yaitu dari PSI yang mengajukan gugatan untuk menghilangkan dari PSI, batas dari Gerindra, usia. dari Demokrat. Terutama teman-teman dari PSI itu mereka udah gugat udah dari lama gitu kan. Nah, itu tidak menampis hal itu gitu loh. Kita menyatakan memang kita menggugat, tetapi yang terus sebenarnya akhirnya dikabulkan itu bukan dari kami Iya kan, gitu. tapi sama, keinginan sama. Makanya gini, maksud saya gini, kalau jujur aja memang iya pengen kok udah selesai. Tapi nggak usah bawa-bawa nama rakyat. Tapi menghormati proses hukum. Makanya saya begini, saya menghormati bagusnya proses memang, hukum. kalau memang atas nama anak muda harusnya Gibran jadi capres. Prabowo jadi cawapres, itu baru mantap. Sudah ya. Baru anak muda beneran. Koalisi jangan-jangan. Proses di dalam koalisi. Proses di dalam koalisi. Itu kenapa saya pun juga sangat mendukung, Bang, karena menurut saya 17 kalau sudah bisa memilih seharusnya juga bisa dipilih. Harusnya jangan 35, menurut saya nggak perlu ada batasan usia kalau perlu. Pas-pas banget gitu loh. Di dalam koalisi itu udah ada proses sehingga yang sudah dicapreskan itu sudah dari awal adalah Pak Prabowo. Kalau teman-teman Makanya sebenarnya kalau kita terus bahas ini tidak habis, tidak selesai-selesai ini kita ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.